Shalom saudara-saudara yang kekasih. Kita akan mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 16 yang berbicara tentang mujizat dan kesembuhan. Nah, ini fenomena yang menarik sekali ya, yang terjadi di banyak tempat. Kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa iman semuanya sia-sia. Meski segala sesuatunya kelihatan lancar, sukses, berhasil, sembuh, lancar, jaya, dan terkenal di mana-mana. Sekali lagi, tanpa iman akan sia-sia. Segala yang kita lakukan, lakukanlah dengan iman. Dengan iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam praktek-praktek kesembuhan yang viral, terkenal di mana-mana itu, kita patut merenungkan ya, apakah mereka sembuh karena imannya kepada Kristus atau karena kuasa lain? Atau hanya kagum, terpesona pada sosok perantara kesembuhan itu. Atau hanya sugesti bahwa mereka, dalam tanda petik ya, sudah sembuh setelah disentuh, dalam tanda petik, dalam nama Yesus. Nah, bicara dalam nama Yesus, ya, in Jesus name, apakah penyebutannya itu sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati yang paling dalam, dengan iman yang benar, ataukah asal-asalan? Apakah setan tidak bisa memberikan kesembuhan semacam itu dengan hanya menyebut nama Yesus? Saudara, kita perlu merenungkan Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Fenomena orang yang berduyun-duyun dari mana-mana datang untuk mencari suatu kesembuhan. Itu sangat luar biasa ya. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Dan di beberapa tempat terlihat lonjakan kenaikan COVID-19. Mereka datang dari berbagai kalangan, dari mana-mana. Berbagai macam agama dan kepercayaan. Pertanyaan serius yang muncul adalah, apakah nama Tuhan dipermuliakan di sana? Atau nama pribadi yang dipermuliakan? Apakah Yesus yang dipermuliakan di sana? Atau sekali lagi, nama pribadi? Nah, sebaliknya kalau memang iya Tuhan dipermuliakan di sana, Allah dipermuliakan di sana, Allah yang bagaimana yang dipermuliakan? Sekali lagi, apakah Yesus dipermuliakan di sana? Apakah Yesus yang sudah mati menebus dosa orang-orang berdosa di dunia ini dipermuliakan di sana? Apakah mereka juga mengenal pribadinya? Ataukah mereka hanya mencari kesembuhannya saja? Apakah mereka ingin ketemu penyembuhnya yang fenomenal? Nah, kalau mereka sembuh secara jasmani, tetapi penyakit rohaninya belum, artinya belum dibereskan, belum dituntaskan, sayang sekali saudara-saudara. Karena tidak sampai datang dengan iman kepada Kristus dan diselamatkan. Tidak juga membawa pada keselamatan jiwanya menuju hidup yang kekal. Nah, kita percaya ada kehidupan yang kekal setelah kematian ini. Sayang kalau hanya sementara semasa hidup di dunia yang jahat ini saja. Sayang kalau mereka tak peduli siapa yang menyembuhkan. Ya pokoknya sembuh lah, ya, habis itu pulang. Apakah jiwa-jiwa mereka yang disembuhkan itu ya, dengan penyembuhan ilahi yang begitu spektakuler, apakah mereka dibawa kepada Kristus? Apakah mereka dibawa pada pengenalan yang benar akan Kristus? Khususnya mereka yang mengaku orang percaya, yang sudah percaya. Roma 10 ayat 2 katakan, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka,
bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tentu saja giat boleh, tetapi harus dengan pengertian yang benar. Nah, dari kesembuhan-kesembuhan tersebut pertanyaannya ada apa yang mau dibangun? Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman-pengalaman, tanda-tanda dan mujizat, termasuk di dalamnya kesembuhan-kesembuhan, itu semua bukanlah standar hidup orang percaya. Bukan untuk kita. Ya, bisa saja sama terjadi atas diri saudara. Mereka sembuh, saudara sembuh juga. Tetapi ada banyak kasus itu sama sekali berbeda. Mungkin saudara malah tetap sakit dan sebagainya. Satu-satunya standar hidup kita adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Kita bisa tahu maksud dan kehendak Tuhan di sana. Banyak orang yang tergila-gila dengan tanda-tanda dan mujizat, akhirnya melupakan firman, bahkan enggan untuk belajar firman, maunya instan dan sebagainya. Ataukah bagi yang dalam tanda petik ya disembuhkan, ya mereka punya prinsip ya sudah. Setelah mereka disembuhkan, pulang begitu saja. Pulang sendiri-sendiri ke rumahnya. Kita lihat dalam kitab suci bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dikatakan firman Tuhan tadi, nama itu telah menguatkan. Dari sana kita tahu bahwa Dia yang menguatkan, Yesus yang menguatkan. Sumber kekuatan itu hanya dari Dia. Kemudian dibuktikan dengan kesembuhan secara total. Setelah Dia mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kita bisa perhatikan ya, kalau kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, itu pasti menyeluruh dan tidak akan kumat-kumat lagi. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang yang kamu lihat dan kamu kenal. Ya, tadi menyatakan firman Tuhan mengatakan, kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang yang kamu lihat dan kamu kenal. Jadi iman ya, dimulai dari iman dulu yang harus dibenahi, yang harus didandani. Banyak di bagian kitab suci yang menyebutkan bahwa yang menyebutkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan kita bisa belajar dari sana. Apakah kesembuhan itu asli atau hanya sementara? Temporary healing ya. Tapi kita lihat, kalau kita lihat sungguh-sungguh ya, kesembuhan itu datang dari Tuhan, langsung, total, dan permanen sembuhnya. Artinya tidak kumat-kumatan lagi ya, atau tidak separuh sembuh kemudian menunggu prosesnya. Kita perhatikan di dalam bagian kitab suci, orang itu minta disembuhkan. Ya. Tapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Baru menyembuhkan dia. Jadi kesembuhan hanya konfirmasi bahwa dia sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya. Dia minta kesembuhan jasmani, tapi Yesus memulihkan, menyelamatkan jiwanya. Dan inilah yang penting. Membereskan kebutuhan rohani dulu yang lebih penting. Karena ini menyangkut keselamatan. Karena nilainya kekekalan jauh lebih berharga ketimbang jasmani yang hanya sementara. Dianugerahi iman dulu, imannya diberesi dulu, baru seorang bisa memuliakan Tuhan. Pertama-tama berkata, dosamu diampuni, baru disembuhkan dari sakitnya. Kesembuhan itu konfirmasi bahwa dosanya sudah diampuni. Untuk itu, kita harus sungguh-sungguh memahami betapa Dia sudah mengampuni dosa seluruh manusia. Orang berdosa yang percaya kepada Dia. Sebab untuk itulah Yesus datang. Untuk menebus dosa itulah Dia datang. Untuk menyelamatkan orang berdosa itulah Dia datang. Memang menyembuhkan, membuat mujizat dan sebagainya juga Dia lakukan. Tapi bukan itu yang utama.
Dia mencari, menebus, mengampuni orang berdosa. Itulah yang terlebih dahulu dilakukan, karena jiwanya bernilai kekekalan setelah mati. Apakah penderitaan, sakit penyakit, dan kesesakan tidak penting? Tentu saja penting, saudara-saudara. Tentu saja penting untuk disembuhkan, untuk dipulihkan, untuk dikuatkan, untuk diberikan penghiburan dan sebagainya. Dan di atas semuanya itu, imannya diperbaiki, hubungannya antara dia dengan Allah sehingga harmonis. Itu juga yang dia bereskan. Setelah jiwanya diselamatkan, baru dia menyembuhkan orang sakit itu. Apakah jiwanya mereka yang sakit, mereka yang disembuhkan itu kelak di surga ataukah di neraka? Ini juga pertanyaan berikutnya. Apakah orang itu sudah punya juru selamat ataukah binasa bersama dosa-dosanya tanpa juru selamat kelak? Walaupun setelah dia mengalami dalam tanda petik kesembuhan. Saudara yang sakit, saudara yang terbaring lemah saat ini, tak berdaya saat ini, saya menawarkan juru selamat kepadamu hari ini. Datanglah kepada Yesus. Percaya kepada Dia saat ini juga. Percayalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadimu. Sekarang juga. Kesembuhan dan mujizat itu miliknya. Memohonlah kepadanya. Berlututlah kepadanya. Mohon belas kasihan kepada Dia. Siapapun tak akan sanggup menolongmu tanpa Dia. Bagi saudara yang mengalami mujizat, yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan, bersyukurlah. Pakailah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan itu yang sia-sia. Tekunlah belajar, membaca, menggali firman Tuhan, dan layanilah Tuhan dan sesama dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Hidupmu yang sudah diubahkan sungguh sangat berharga ketimbang sakit penyakit atau penderitaan apapun. Saya tidak berpendapat bahwa sakit penyakit itu mudah. Pada saat seseorang menderita itu pasti penderitaan yang luar biasa. Dan kita ingat sumber penderitaan itu adalah dari dosa. Saudara-saudara, saya juga pernah sakit, akan terkena stroke. Saya tahu betapa menderitanya itu. Tapi saya tahu semua dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Dan saya yakin itu adalah janji Tuhan untuk setiap orang percaya. Saya berdoa kiranya hari ini saudara dilawat Tuhan. Bagi yang terbaring lemah dan mengalami sakit, semoga Tuhan melawat saudara. Memberikan kesembuhan total kepada saudara dan menyelamatkan saudara. Dengan memberikan iman sejati kepada saudara. Iman yang membawa saudara kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Jika pelayanan kesembuhan ilahi itu dilakukan dengan iman yang benar, muliakanlah terus nama Tuhan Yesus di sana. Muliakanlah Tuhan Yesus kapanpun, dimanapun saudara ditempatkan. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk popularitas, atau supaya saudara bisa diterima di mana-mana. Lakukan itu dengan kasih kepada Tuhan. Saudara diberi dengan cuma-cuma, lakukan semua itu dengan cuma-cuma. Jangan ke kiri atau ke kanan, atau tergoda oleh kekayaan, kemewahan, atau popularitas, ataupun ketenaran. Renungkan, Yesus yang ditinggikan, ataukah penyembuhnya? Waspada jika saudara sebagai pelaku mujizat kesembuhan ilahi itu dan mulai ikut menikmati sanjungan, pujian, hormat, dan kemuliaan. Waspada saudara, berbahaya sekali. Sanjungan, pujian, kehormatan itu hanya milik Yesus. Jangan sampai saudara mencuri atau dompleng kemuliaan Tuhan. Atau menikmati sanjungan. Tapi selalu ingatlah Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.